Good morning to you, good morning to you, good morning, good morning, good morning to you. Selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Bagaimana kabarnya? Yes, 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 yes. Sukacita, sukacita. Semuanya sehat? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa. Ikutin Miss berdoa ya. Caranya, masih ingat kan cara berdoa? Lipat tangan dan tutup matanya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar. Berkati pelajaran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini materi pertama kita akan belajar PJOK. Nah, PJOK, tahu kan PJOK artinya apa? Olahraga ya, pendidikan jasmani kesehatan ya, pokoknya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana berjalan bergandengan tangan. Tuh. Berjalan bergandengan tangan. Di sini ada 4 anak laki-laki sedang melakukan olahraga bergandengan tangan. Nah, cara yang pertama yaitu kita harus membentuk apa dulu? Membentuk barisan. Bergandengan tangan, anak-anak Miss tahu cara bergandengan tangan bagaimana? Dengan cara seperti ini. Bergandengan tangan seperti ini ya, dipegang tangannya ya. Pegang atau misalnya kayak gimana? Kayak gini deh. Nah, pegangan kayak gini. Begini ya. Nah, seperti itu. Yang pertama, caranya kita membentuk melakukan berjalan bergandengan tangan, yaitu ini ada caranya di sini. Nah, cara melakukan atau melaksanakannya sebagai berikut. Setiap kelompok membentuk barisan. Nah, jadi pertama itu sebelum kita melakukan berjalan bergandengan tangan, kita harus bikin kelompok dulu, baris dulu, berbaris dari depan, belakang, ke belakang lagi kayak gitu. Terus yang kedua, anggota kelompok saling bergandengan tangan. Nah, jadi seperti gambar seperti ini. Jadi mereka bergandengan tangan. Bergandengan tangan ya. Sampai di sini mengerti dulu? Paham ya? Lanjut, yang ketiga, lalu mulai berjalan saat aba-aba terdengar. Aba-aba itu apa sih, Miss? Aba-aba itu tanda supaya memulai sesuatu. Jadi seperti ini. Seperti kita tuh bermain permainan gitu ya, permainan yang dihitung 1, 2, 3 mulai. Nah, itu namanya aba-aba ya. Terus yang keempat, berjalan maju sambil bergandengan tangan. Nah, jadi kalau berjalan itu harus maju ke depan ya, jangan mundur. Kalau mundur bisa jatuh nanti, ya kan? Siapa di sini yang suka jalan mundur? Adakah anak-anak yang suka jalan mundur? Ayo, ya siapa tahu ya ada yang jalan mundur gitu ya. Jangan, nanti bisa jatuh kalau tidak hati-hati. Nah, jadi berjalan itu maju ke depan. Nah, tapi kalau kita belajar berjalan bergandengan tangan, jadi berjalannya maju sambil bergandengan tangan kayak gini. Seperti ini ya. Terus yang ke-5. Ayunan langkah setiap kelompok harus seirama. Nah, jadi jalan maju bergandengan tangan ini juga harus seirama jalannya. Jangan nanti ada yang satu kakinya ke kanan, terus temannya ada yang satu kakinya ke kiri. Nanti ketarik-tarik bisa jatuh. Nanti kalau jatuh bisa luka berdarah. Jadi setiap langkah kita harus sama dan seirama nih. Seperti ini. Coba diperhatikan di bukunya juga. Ya, di bukunya anak-anak ini sudah ada. Tuh lihat kakinya, sama semua gerakannya. Tuh, sama semua gerakan kakinya, tidak ada yang berbeda. Nah, jadi seperti ini yang dinamakan seirama. Gitu ya.
Kemudian yang keenam, kita bisa mengkombinasikan gerakannya. Nah, misalnya berjalan mundur. Nah, mundur tapi juga harus seirama ya. Dan hati-hati yang terutama ya supaya tidak terjatuh. Kemudian berjalan ke samping kanan atau kiri. Nah, lalu saat berjalan bergandengan tangan tidak boleh terlepas. Nah, jadi itulah aturan saat kita berolahraga bergandengan tangan. Nah, sampai di sini anak-anak Miss mengerti, memahami semua. Semoga bisa memahami ya, dan semoga bisa mengerti pembelajaran kita tentang PJOK. Oke. Nah, sekarang setelah belajar PJOK, kita akan lanjut aja langsung ya ke bahasa Indonesia di baliknya halaman 17. Tuh. Nih. Hari ini bahasa Indonesia kita akan belajar berkenalan dengan teman. Nah, beberapa hari yang lalu, anak-anak Miss udah tuh kan bikin video perkenalan, tapi berkenalannya dengan diri sendiri, ya, diri sendiri. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan cara berkenalan dengan teman baru. Nah, ingat yang Miss bilang kemarin kalau kita berkenalan harus seperti apa bahasanya? Harus dengan kata-kata yang seperti apa? Kata-kata yang sopan. Tidak boleh memaksa temannya untuk berkenalan atau jangan marah-marah kalau mau berkenalan dengan teman ya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Bisa diperhatikan juga bukunya ya. Rian berkenalan dengan teman barunya. Ini Rian dulu yang bercakap-cakap. Hai, namaku Rian. Siapa namamu? Lalu teman barunya menjawab, Hai Rian, namaku Ardi. Nah, jadi kalau kita berkenalan harus dengan bahasa yang sopan. Tidak boleh marah-marah. Nanti kalau marah-marah, temennya nggak mau berkenalan. Siapa di sini yang sudah pernah berkenalan sama teman-temannya? Boleh lambain tangannya ke kamera. Nah, pasti udah pernah ya berkenalan sama teman-temannya, apalagi di TK kan juga pernah berkenalan sama temennya, berkomunikasi sama teman-temannya. Nah, jadi ini hanya mengingatkan aja bahwa kalau kita berkenalan sama teman, tidak boleh marah-marah dan harus berkata yang sopan. Oke? Siap? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut aja karena materinya kita hanya mengulang kembali terus pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya biar anak-anak Miss paham ya. Nah, lanjut sekarang kita belajar ke SBDP. SBDP apa? Seni budaya dan ini pokoknya tentang kesenian ya, seni budaya, seni kebudayaan, kesenian. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita masih mengulang kembali tentang mengenal warna suara teman. Apa tadi? Mengenal suara teman. Nah, kalau kita mendengar, kita menggunakan alat indera apa kalau kita mendengar? Kita mendengar dengan telinga. Ayo sekarang tunjukin telinganya. Mana telinganya? Nih, ini namanya telinga. Harus tahu ya, telinga fungsinya untuk apa? Mendengar. Sama-sama katakan mendengar. Ya, telinga berfungsi untuk mendengar. Nah, jadi kita hari ini SBDP-nya sekali lagi Miss ulangi, mengenal suara teman. Mengenal suara teman ya. Jika kita memperhatikan bukan hanya teman ya, mama, papa, kakak, adik memiliki warna suara yang berbeda. Contoh, kalau ini suara Miss Yuni ini seperti ini ya. Lembut kayak gitu ya. Aduh, malu jadinya Miss deh. Pokoknya seperti ini suara Miss. Tapi ada juga orang yang berbicara seperti ini. Halo, nama aku Inces. Halo teman-teman. Nah, ada juga yang ngomong seperti itu. Ada lagi nih contoh suara teman yang seperti ini. Halo, nama saya Sinjan.
nama kamu siapa? Nah, seperti itu ya. Ada yang seperti itu suaranya, terus ada juga yang seperti ini suaranya. Bagaimana ya? Le, nama kamu siapa? Nama aku SpongeBob. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi setiap orang atau setiap teman-teman kita memiliki suara yang berbeda-beda. Ada yang besar suaranya, ada yang kecil, ada yang lembut, dan macam-macam ya. Banyak suara yang berbeda-beda. Seperti itu. Bukan hanya teman-teman juga, papa, mama, bahkan anak-anak ini sekalian juga mempunyai warna suara yang berbeda-beda kan? Sudah pernah kan mendengar mama atau papanya berbicara? Nah, itulah suara setiap kita, setiap orang. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang suara teman-teman. Nah, berhubung memang anak-anak Miss belum bisa mendengar nih suara teman-temannya, tidak apa-apa. Jadi belajar saja mengenali suara-suara yang ada di lingkungan kalian, di lingkungan kalian misalnya ada suara mama, papa, suara kakak, ya, adik. Nah, itu adalah suara-suara yang dikeluarkan oleh manusia, seperti itu. Nah, jadi ingat, suara itu, nih, seperti ini. Ada yang suara, ada teman yang bersuara lembut. Nah, ada yang pula bersuara lantang. Lantang itu dengan semangat sekali. Halo! Nah, seperti kayak gitu. Hai! Nah, itu suaranya yang lantang sekali. Kalau yang lembut, halo. Nah, seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari warna-warna suara. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak Miss? Sekali lagi ya, Miss mau mengulangi tentang warna suara. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Warna suara disebut apa kemarin? Nah, warna suara adalah nih di sini di materi kita yang sebelumnya. Warna suara adalah warna nada. Yuk sama-sama dengan Miss katakan, warna suara adalah warna nada. Nah, ya. Terus warna suara disebut timbre. Warna suara disebut timbre. Nah, itu ya yang harus anak-anak Miss bisa ingat. Pelan-pelan aja belajarnya. Tidak usah terbebani, tidak usah bingung, tapi pelan-pelan saja sayang mengikuti pembelajaran dengan metode seperti ini. Yang penting anak-anak Miss itu bisa mengerti dan memahami ya. Nah, sampai di sini dulu nih pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar 3 mata pelajaran loh dalam satu video ya. Karena singkat aja videonya, nggak terlalu banyak yang harus dijelaskan. Nah, jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk besok kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kita yang kelima besok ya. Nah, terima kasih buat anak-anak Miss yang sudah menyaksikan video. Sekali lagi Miss ucapkan terima kasih untuk anak-anak Miss yang memiliki semangat sekolahnya yang tinggi, yang dengan semangat juga mengerjakan tugas-tugas dari Miss. Miss ucapkan sangat terima kasih buat anak-anak Miss. Jangan terlalu bingung mengerjakannya, yang penting pelan-pelan selesai. Tidak apa-apa terlambat mengumpulkan tugas, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jangan berpikiran nanti Missnya marah. Miss nggak marah ya. Miss sangat mengerti dengan keadaan kita sekarang. Tidak bisa juga kita paksakan. Jadi Miss harap anak-anak Miss bisa dengan semangat terus mengerjakan tugas-tugasnya, pelan-pelan saja asal selesai. Seperti itu ya. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar. Berkati pembelajaran kami hari ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak Miss sekalian. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.